Pernah nggak sih kalian mikir, kenapa video bisa ngubah cara kita melihat dunia? Soalnya video itu bukan sekedar hiburan, tapi dia itu juga bisa jadi senjata informasi. Nah, kali ini aku Alvin Jonathan Simanjuntak dan sama kelompok aku dari kelas 9C ingin membahas semua itu. Mulai dari alat-alatnya, terus software editnya, terus ada layanan internetnya, lalu yang terakhir itu adalah dampak sosialnya bagi kita semua. Oke, jadi semoga penjelasan ini bermanfaat. Simak baik-baik karena kami nggak akan ngulang dua kali kecuali kalian ulang videonya. Oke, jadi judul pada hari ini presentasi kita itu berjudul rekam, edit, dan sebar. Oke, jadi di sini kelompok kita saya sendiri Alvin Simanjuntak, lalu ada Arya Satya Paras, lalu ada Farhan Raila, ada Muhammad Putra Rafa, yang terakhir adalah Rafli Reza Ramadan. Oke, selanjutnya di sini di materi kali ini ada 4. Yang pertama adalah pemakaian hardware dalam pembuatan video yang berisi penjelasan perangkat keras yang digunakan dalam pembuatan video. Lalu yang kedua adalah software untuk mengedit video. Isinya itu adalah beberapa software untuk mengedit video sama penjelasannya. Lalu yang ketiga adalah layanan internet penggunaan platform YouTube yang isinya adalah penjelasan cara mengunggah video. Dan yang terakhir adalah sisi positif dan dampak sosial informatika. Isinya adalah dampak positif dari penggunaan teknologi informasi, pendidikan jarak jauh, dan komunikasi yang lebih efisien. Sebelum itu, kita di slide sebelumnya udah melihat perkenalan dari kami, tapi agar bisa lebih kenal kami lebih dalam, silakan simak video ini. Coba kau izin pulang, izin terlambat. Bilang saja kau celaka sedikit. Habiskan cutimu sebelum karena kau bukan mesin assembler. Cari ini sini ya, kamu aja juga. Tadi sih gue dia pakai Tadi gue lihat di panggung lagi nyanyi. Lakukan apa yang kau mau. Sekarang saat hatimu bergerak dan kawan hidup ini lagi pula hidup akan berakhir maka besok coba kau berbohong sedikit, lalu kau membuka hati dikit. Mungkin saja kau jujur saja. Assalamualaikum semua. Halo teman-teman. Perkenalkan nama saya Muhammad Putra Rafa. Saya adalah siswa dari kelas 12C. Oke, sekian.
buat orang yang malas mikir. Sih. Halo, perkenalkan, nama aku Arya. Aku di sini akan menjelaskan materi pertama mengenai pemakaian hardware, perangkat keras, pembuatan video. Hardware adalah perangkat keras atau komponen fisik yang dapat dilihat dan disentuh. Hardware merupakan bagian dari komputer atau perangkat elektronik yang menjalankan perangkat lunak atau software. Hardware itu bisa dibilang adalah perangkat yang bisa dipegang atau bentuknya secara nyata. Perangkat hardware yang digunakan untuk membuat video ada mikrofon, komputer, kamera, lighting, dan tripod. Kamera merupakan perangkat utama untuk merekam video. Pilihan kamera bisa beragam, mulai dari kamera DSLR, mirrorless, hingga action kamera, atau bahkan smartphone yang bisa kita gunakan sehari-hari. Kamera digunakan dalam pembuatan video untuk menangkap gambar, bergerak, dan merekam suara. Menjadi alat utama dalam proses pembuatan video. Kamera memungkinkan pengambilan gambar dari berbagai sudut pandang dan komposisi yang kemudian dapat diedit untuk menciptakan video yang diinginkan. Kita lanjut ke perangkat kedua, yaitu mikrofon. Mikrofon adalah perangkat yang berfungsi untuk menangkap dan mengubah gelombang suara menjadi sinyal listrik. Perangkat ini sering digunakan dalam berbagai aplikasi seperti komunikasi, rekaman audio, dan presentasi seperti yang kita lakukan saat ini. Mikrofon sangat penting dalam pembuatan video karena membantu meningkatkan kualitas audio dan menangkap suara dengan lebih jelas. Mikrofon mengubah gelombang suara menjadi sinyal listrik sehingga suara dapat direkam dan diproses lebih lanjut. Lanjut kita ke perangkat ketiga, ada komputer. Komputer adalah perangkat elektronik yang dapat mengolah data, menyimpan informasi, dan menyajikan hasil sesuai dengan perintah. Digunakan untuk mengedit video dengan software editing seperti Adobe Premiere, Final Cut Pro, atau DaVinci Resolve. Dan bisa juga digunakan untuk menyimpan data-data dari hasil rekaman. Perangkat keempat ada tripod. Tripod adalah perangkat penyangga yang digunakan untuk menahan kamera atau HP dalam posisi tertentu, sehingga memudahkan pengguna dalam berbagai aktivitas seperti mengambil foto dan merekam video. Tripod sangat berguna dalam membuat video karena memberikan stabilitas pada kamera, mengurangi goyangan yang kemungkinan mengambil gambar yang lebih presisi. Tripod bisa digunakan sebagai pemegang kamera untuk merekam sebuah video. Lanjut kita ke perangkat terakhir, yaitu ada lighting. Lighting adalah penataan cahaya untuk mencapai efek praktis atau estetika. Ini bisa berupa pencahayaan alami atau pencahayaan buatan seperti lampu. Lighting digunakan dalam berbagai bidang seperti desain interior, panggung, teater, fotografi, dan sinematografi. Pencahayaan sangat penting dalam pembuatan video karena membantu menentukan kualitas visual, suasana, dan bahkan pesan yang ingin disampaikan. Pencahayaan yang tepat dapat membuat video terlihat profesional, menarik, dan mudah dinikmati. Lanjut kita ke materi kedua. Oke, selanjutnya materi yang kedua adalah software edit video. Software edit video adalah aplikasi yang dipakai buat motong, nyusun, kasih efek, transisi, teks sama suara ke video biar jadi lebih keren dan enak ditonton. Nah, jadi kalau misalkan video itu nggak diedit, jadinya yang nonton juga ngerasa bosen gitu, kurang banget buat ditonton gitu kan. Software edit video ada macam-macam, saya bakal nyebutin 3. Yang pertama ada CapCut. CapCut itu adalah aplikasi edit video yang gampang dipakai, terutama di HP. Biasanya dipakai buat bikin video TikTok, Reels, dan konten medsos lainnya. Bisa buat potong video, tambah musik, teks, filter, efek, dan lain-lain biar videonya kelihatan keren. Nah, aplikasi CapCut ini dipakai buat pemula biasanya karena penampilannya yang gampang dipahami bagi pemula
fiturnya juga lumayan lengkap. Tapi kekurangannya kalau sekarang itu CapCut itu hampir semua fiturnya itu dibikin pro, alias harus bayar dulu untuk bisa pakai fiturnya. Yang kedua adalah Adobe Premiere Pro. Adobe Premiere Pro itu software edit video buatan Adobe yang sering dipakai editor video, YouTuber, dan filmmaker. Bisa buat ngedit video mulai dari motong klip, nambah efek, teks, suara, sampai atur warna biar hasilnya jadi lebih keren dan rapi. Nah, kalau Adobe Premiere Pro ini cuma bisa diakses lewat komputer, dia nggak bisa di HP karena di komputer juga membutuhkan spesifikasi yang lumayan lah, menengah atau ke atas, karena biasanya video yang dirender di aplikasi ini hasilnya bakal lumayan berat dan proses rendernya juga bakal membutuhkan waktu yang lama. Tapi Adobe Premiere Pro ini isinya fiturnya lebih lengkap karena dia juga dikhususkan buat yang lumayan profesional juga, yang buat ngedit video ya film pendek atau semacamnya. Lalu yang terakhir itu adalah DaVinci Resolve. Nah, DaVinci Resolve itu adalah software edit video yang dipakai editor profesional karena fiturnya yang lengkap banget. Selain buat motong video, juga bisa koreksi warna, edit audio, dan efek keren. Cocok buat kalian yang pengen hasil video yang lebih serius dan sinematik. Nah, DaVinci Resolve ini emang udah sering banget dipakai editor profesional karena emang fitur yang benar-benar lengkap. Terus tentunya lebih kompleks juga, lebih berat. Tapi hasil video yang dirender itu beneran bagus ya. Soalnya aplikasinya juga udah dipakai buat bikin film, restorasi film klasik tuh. Contohnya kayak film Black Like Me. Ada, coba cari aja kalau penasaran. Nah, jadi kayak gitu tuh, dia yang lebih lengkap ya dibanding kedua yang sebelumnya tadi tuh. Nah, yang terakhir ada beberapa tips bagi kalian yang ingin mulai edit video. Yang pertama, software edit video bantu bikin konten lebih menarik dan profesional. Seperti yang dikasih tahu tadi, video itu kalau misalnya mau ditonton orang-orang tapi misalnya polosan, dia itu kelihatannya bakal aneh, bosan ditonton. Jadi penonton juga ogah banget mau nonton gitu. Yang kedua, ada banyak pilihan software dari yang simple sampai yang pro. Contohnya yang simple itu kayak CapCut tadi, yaitu penampilannya mudah dipahami bagi pemula ya. Terus ada yang pro kayak DaVinci Resolve yang dipakai sama editor yang benar-benar udah pro banget, yang kelas atas. Lalu yang ketiga, editing bisa ditambahin teks, musik, efek, dan transisi biar video nggak ngebosenin. Misalnya saya lagi berbicara ini bisa ditambahin teks juga biar yang dengar juga bisa baca gitu, atau yang mungkin nggak bisa dengar bisa tahu apa yang saya omongin. Terus tambahin musik biar nggak polosan doang. Terus efek biar lumayan seru gitu videonya. Terus transisi, jadi biar video yang dari video ke video yang lain itu nggak asal potong doang ya, ada transisinya. Terus yang terakhir adalah pilih software yang sesuai kebutuhan dan kemampuanmu. Kalau kalian masih pemula, mending cobain CapCut tadi. Walaupun dia banyak fiturnya yang harus pakai pro ya, premium, tapi dia itu bisa di HP, bisa di komputer, jadi bisa sesuai kebutuhan sih. Jadi itu aja. Selanjutnya layanan internet. Apa itu layanan internet? Layanan internet adalah jasa yang tersedia melalui jaringan internet dan memungkinkan kita untuk berkoneksi, berbagi informasi dan komunikasi antar sesama pengguna internet. Apa saja contoh layanan internet? Itu ada email, browser, media sosial, cloud storage, dan platform berbagi video seperti YouTube. Ngomong-ngomong soal itu, kenapa sih platform ini dipakai banyak orang? Karena
Dalam platform ini kita dapat mengunggah video sendiri, menonton. Kita juga bisa menonton konten dari seluruh dunia, dari negara manapun. Jadi kita dapat melakukan interaksi seperti komentar, suka dan berbagi ataupun berlangganan kepada channel yang kita suka. Bagaimana sih cara mengunggah video itu? Langkah-langkahnya adalah pertama, kalian login ke akun Google jika kalian belum login. Lalu kalian klik icon kamera yang ada plus itu dan pilih upload video. Pilih file video dari perangkat. Lalu kalian isi judul, deskripsi, dan thumbnail. Lalu kalian atur visibilitas, mau itu diupload publik, pribadi, ataupun tidak terdaftar. Lalu setelah kalian menentukan semua itu, kalian klik publish. Halo semuanya, kali ini kita bakal bahas topik yang katanya berat, tapi tenang, kita bawain santai aja, yaitu dampak sosial informatika. Intinya sih, teknologi itu sekarang udah kayak nasi, gak bisa dipisahin dari hidup kita. Apa sih yang dimaksud dampak sosial informatika? Dampak sosial informatika adalah segala pengaruh yang ditimbulkan oleh penggunaan teknologi informatika seperti komputer, internet, dan perangkat digital lainnya terhadap kehidupan sosial masyarakat. Dampak ini bisa berupa perubahan cara berkomunikasi, belajar, bekerja, bersosialisasi, serta berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam hal positif maupun negatif. Sebelum itu, penggunaan teknologi informasi. Ya, teknologi informasi alias teknologi yang kerjanya antu mirip stalker, ngumpulin, nyimpen, dan nyebarin informasi cepat kilat. Intinya, teknologi ini bukan cuma buat scrolling TikTok pas jam pelajaran, tapi juga dipakai di banyak bidang loh. Misalnya, pendidikan, biar bisa nugas sambil Google jawaban. Kesehatan, cek penyakit cukup lihat HP, gak perlu buka Google dan panik sendiri. Pemerintahan, biar urusan surat menyurat gak kayak nungguin chat temen yang gak dibalas. Bisnis, jualan online, gas, komunikasi dari SMS ke WA, sekarang tinggal kirim stiker, beres. Media dan liburan, nonton drakor di mana aja, kapan aja, bahkan pas pura-pura belajar. Ada juga loh manfaat teknologi informasi. Nah, yang pertama, akses informasi kapan aja dan di mana aja. Mau cari resep ayam geprek jam 2 pagi? Bisa. Mau tahu kenapa kucing suka ngeliatin kita tidur? Juga bisa. Yang kedua, mendukung pembelajaran daring dan e-learning. Zaman sekarang belajar nggak harus ngantuk di kelas, cukup nyalain Zoom. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi kerja dan produktivitas. Dengan teknologi, kerjanya jadi cepat kelar. Asal jangan malah buka TikTok 3 jam, kerja 5 menit. Nah, yang keempat, mempercepat komunikasi. Dulu mau kirim surat butuh seminggu, sekarang tinggal ketik hai, tinggal nunggu dibalas 3 tahun. Yang kelima, membantu pengambilan keputusan berbasis data. Jadi, kalau mau beli sesuatu, jangan asal ikut diskonan. Lihat datanya dulu. Misal, diskon 90%, tapi mungkin 500.000. Assalamualaikum teman-teman. Ini aku sebagai pemateri keempat, aku pengen sedikit membahas materi yang belum kebahas. Saya kita ke materi. Dampak positif sosial informatika atau dampak positif dari sosial media. Berikut adalah beberapa contoh dari dampak positif sosial media. Kemudahan untuk berkomunikasi. Misalnya, kalian ingin berinteraksi sama seseorang, tapi kalian sama seseorang itu berada di tempat yang berbeda dan jauh. Seseorang itu di Papua, kaliannya di Palembang, itu jauh banget kan, harus pesen tiket pesawat. Nah, kalian bisa menggunakan beberapa aplikasi yang memiliki akses video call atau telepon. Terus
mengakses informasinya lebih gampang, kalian bisa menggunakan media sosial dengan meng-searching informasi yang ingin kalian dapatkan. Terus misalkan pengen belajar tapi terhalang jarak atau waktu, kalian bisa menggunakan Zoom. Bisa tuh belajar bareng, kerja kelompok bareng juga bisa. Kalian bisa tuh sambil ngemil pura-pura belajar. jangan. Terus terbukanya peluang kerja itu banyak banget ya lewat sosial media. Peluang kerja misalkan kayak influencer, terus ada juga food vlogger, gamer, itu semua itu pekerjaan di media sosial. Terus ada juga jasa edit gambar, jasa edit video, desain gitu lah. Terus lewat sosial media juga kita bisa menguatkan komunitas dan solidaritas sosial. Tapi selain daripada itu, ada juga nih dampak negatif dari sosial media. Berikut adalah beberapa dampak negatif. Yang pertama, kita bisa kecanduan teknologi nih. Sering banget kan pengen mandi tapi enak kan scroll TikTok. Nah itu tuh negatif banget, nggak boleh kayak gitu. Ini tuh bisa menghambat waktu, menghambat sih. Kayak membuang-buang waktu. Harusnya waktu kalian kepake untuk belajar, tapi malah keasikan buat nge-scroll TikTok. Terus sosial media juga banyak banget penyebaran informasi palsu atau hoax. Kalian harus hati-hati ketika mendapatkan informasi. Jangan langsung kalian tangkap aja, kalian cari lagi lebih detail apakah benar atau itu hoax. Jadi berhenti di kalian dulu, kalian cari kebenarannya baru kalian share. Terus media sosial juga bisa membocori privasi kalian atau data-data diri kalian. Terus marak banget nih sosial media tentang cyberbullying. Kalian lagi buat video apa, terus komennya itu ngata-ngatain kalian. Terus penurunan interaksi sosial langsung. Nah, ini akibat kecanduan bermain teknologi. Jadi kalian lupa untuk berinteraksi keluar, bermain dengan teman-teman di luar kayak bola, terus kejar-kejaran dan lain-lain. Oke teman-teman, sekian pembahasan materi dari kelompok kami. Maaf jika ada salah kata atau kurang jelas. Kalian bisa komen, like, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum.